Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Junita, NIM 19 14 08 0048. Baiklah, saya akan mereview materi tentang bab 2 pada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka yaitu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Pengertian kajian pustaka secara umum adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Pentingnya kajian pustaka. Suatu kajian pustaka mungkin sepenuhnya membuat deskripsi, misalnya berupa suatu anotatif bibliografi, atau kajian ini memberikan suatu pentingnya tentang pustaka dalam suatu bidang tertentu yang menyatakan di mana kelemahan dan kesenjangan yang ada. Pada kajian pustaka ini, yang pertama itu membahas teori-teori pendukung yang melandasi masalah yang kita kaji. Yang kedua itu membahas hasil-hasil riset sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain mengenai topik yang sejenis. Selanjutnya itu menjelaskan manfaat kajian teori. Kajian pustaka yang dilakukan sebelum penulisan yang lazim disebut anotatif bibliografi, yang memberikan landasan utama pada tingkat awal yang akan mengarahkan peneliti melangkah lebih lanjut, lebih memfokuskan, lebih mempertajam persoalan yang hendak diteliti serta model yang akan dikembangkan. Dalam kajian pustaka, peneliti dapat melangkah setapak ke depan, memformulasikan dengan jelas yang disertai pembahasan yang mendalam dengan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca bahwa pemulihan teori yang dituangkan dalam hipotesis mempunyai landasan yang kuat. Kajian pustaka di samping berbekali penelitian dengan landasan yang diinginkan dan sekaligus dapat mencerminkan ke dalam teori yang terlibat dalam penelitian. Kajian pustaka membuat berbagai sumber yang diacu dan sudah disajikan secara komprehensif serta membahas kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya. Yang selanjutnya itu sumber kajian teori. Sumber pustaka sekunder. Sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dirujuk atau diambil dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber pustaka sekunder adalah tulisan yang berupa laporan peneliti orang lain, tinjauan, ringkasan, kritik, dan tulisan-tulisan mengenai hal tidak langsung disaksikan. Peneliti dalam melakukan kajian pustaka harus sejauh mungkin untuk menggunakan sumber kepustakaan primer yang informasinya lebih otentik, tetapi tidak selamanya mudah dalam mendapatkan bahan pustaka. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Selanjutnya itu cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama yaitu sumber bahan bacaan, bisa jadi dalam buku teks, buku jurnal, majalah, surat kabar, data statistik, dan kamus bahasa. Yang kedua itu mengkaji dan mengumpulkan hasil kajian, membaca dan mencatat, mengenal pustaka, menuangkan dalam tulisan, dan menuliskan kajian dalam tulisan yang menarik. Ketiga yaitu secara garis besar sumber bacaan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu referensi umum. Referensi umum terbagi pula 2, itu sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti, misalnya dari artikel tertentu, karangan ilmiah, buku, dan dokumen lainnya. Yang kedua itu referensi umum merupakan indeks, yaitu daftar pengarang, judul buku, tempat penerbitan artikel atau wacana atau berupa abstrak. Yang kedua itu sumber primer, publikasi di mana seorang melakukan penelitian kemudian diterbitkan, mengkomunikasikan temuannya secara langsung kepada pembaca. Yang kedua itu sumber primer penelitian pendidikan adalah jurnal, misalnya Journal of Research in Science
teaching. Yang ketiga itu sumber sekunder, publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya orang lain. Yang kelima itu kajian pustaka dalam penelitian. Yang pertama itu membaca dan mencatat. Bacalah secara sepintas dan keseluruhan sumber pustaka yang telah ditentukan. Kemudian ulangi secara mendalam untuk masing-masing bab yang terdapat pada sumber pustaka yang dibaca. Yang kedua itu mengenal perpustakaan atau library. Mengenai perpustakaan berarti akan mengenai tentang sistem pelayanan dan katalog. Sistem pelayanan perpustakaan pada umumnya dibagi menjadi dua macam sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya itu tujuan penyusunan kajian teori. Tujuan penyusun kajian teori. Yang pertama itu menurut Sugiono, tahapan nama variabel yang teliti dan jumlah variabelnya. Cari sumber-sumber bacaannya, lihat daftar isi setiap buku dan cari definisi setiap variabel yang teliti. Dan bacalah seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan diskusikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber. Menurut Priyono tahun 2008 yaitu menentukan variabel yang diteliti, mencari referensi dan memilah referensi yang relevan. Yang ketiga itu membaca isi topik penelitian. Yang selanjutnya yaitu variabel dan indikator penelitian. Pengertian variabel. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dan setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Variabel adalah karakteristik yang memiliki dua atau lebih nilai atau sifat yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu pengertian indikator. Indikator merupakan setiap ciri, ukuran ataupun karakteristik yang dapat menunjukkan sekaligus mengidentifikasi adanya perubahan yang terjadi. Indikator mempunyai manfaat yang sangat besar untuk manusia melakukan sebuah kegiatan sekaligus mengetahui sejauh mana aktivitasnya. Cara membuat indikator yang pertama itu sederhana. Indikator yang ditetapkan hendaknya sederhana dalam pengumpulan data. Yang kedua yaitu terukur. Indikator harus memprestasikan informasi dan jelas ukurannya. Yang ketiga itu bermanfaat. Indikator harus memiliki manfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan dan tepat waktu. Indikator harus dapat didukung oleh pengumpulan dan pengolahan serta pengemasan informasi yang waktu sesuai dengan saatnya. Yang keempat yaitu macam-macam variabel. Variabel bebas, variabel terikat dan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor. Variabel terikat adalah gejala dari berbagai unsur atau faktor dalamnya yang ditentukan. Hubungan antara variabel bebas dan vertikal adalah variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu cara membuat kerangka pikiran. Yang pertama itu pengertian kerangka pikiran. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang pemuat perpaduan antara teori dan fakta. Dalam kerangka berpikir, variabel peneliti dijelaskan dengan lebih mendalam. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti. Cara membuat kerangka pikiran yang pertama itu mengidentifikasi variabel peneliti dengan jelas, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, menentukan hubungan variabel dan memberikan argumen. Menurut para ahli Uma Sakara, kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor. Menurut Surya Sumantri, kerangka pemikiran tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Yang menurut Polanyi adalah diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Selanjutnya yaitu Sugiana, kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori.
Yang terakhir yaitu hipotesis dan contoh dalam penelitian. Pengertian hipotesis. Salah satu unsur penting dalam penelitian, terutama penelitian jenis kuantitatif. Berbagai penelitian dapat digunakan mencari sumber, mencari contoh uji hipotesis penelitian. Macam hipotesis menurut bentuknya, hipotesis rasional dan asosiatif, hipotesis deskriptif, dan hipotesis komparatif. Jenis-jenis hipotesis, hipotesis nol, prediksi bahwa tidak ada hubungan antara variabel atau tidak ada perbedaan antara kelompok terikat variabel peneliti. Yang kedua itu hipotesis berarah dan hipotesis alternatif. Contoh hipotesis penelitian kuantitatif yaitu dalam penelitian perbedaan tingkat resiliensinya antara mahasiswa yang bekerja dan tidak bekerja. Hipotesis yang peneliti digunakan merupakan hipotesis berarah atau hipotesis alternatif. Hal ini bisa dilihat dalam hipotesis peneliti yang memprediksi arah dari hubungan variabel. Yang selanjutnya contoh hipotesis komparatif. Yang pertama itu rumusan masalahnya, misalnya bagaimanakah produktivitas kerja karyawan peta X bila dibandingkan dengan peta Y. Bagaimanakah produktivitas kerja karyawan peta X dan dibandingkan peta Y. Hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja. Kawan-kawan semua bisa melihat di sini di mapping saya ini perbedaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.